Uh, Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz karena ini mendadak sekali ya Bapak Ustadz Ferry, karena Ustadz kita Ustadz Son Haji belum bisa hadir karena beliau berhalangan. Awalnya tema kita adalah fikih ibadah haji, tapi berhubung Ustadznya tidak bisa hadir, digantikan oleh Ustadz Ferry Setiawan. Halo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah bisa, udah siap memberi kajian ya Ustadz. Insya Allah. Temanya terserah deh. Karena Ustadz bisa hadir menggantikan Ustadz Son Haji aja, kami sudah alhamdulillah bersyukur. Monggo Ustadz, tepat dan waktu kami haturkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bu ya? Jelas. Suara saya Bu? Jelas, alhamdulillah. Oke. Iya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil din, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pada Bapak Ustadz Imam Baihaqi selaku GM dari Dompet Duafa Hongkong, pada Ibu Rusmi, Ibu Ainul Hidayah, dan ibu-ibu yang lainnya, peserta majelis ta'lim kajian Ahad yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya yang join di majelis ini. Marilah pada kesempatan siang hari ini senantiasa kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang tiada terkira, yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat taufik yang Allah senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang insya Allah dengan keberkahan ini, majelis yang disebutkan oleh Nabi adalah taman di antara taman-taman surga Allah. Tidak lupa sholawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau mendapatkan syafaat beliau berkiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai materi, saya mulai kajian, tadi ada pesan dari Usmi bahwa ayahanda dari salah seorang ustaz kita, Ustaz Yuli ya, di Dompet Duafa Pusat, itu ayahandanya meninggal dunia, dan kebetulan tadi Ibu Rusmi menghubungi saya, pun juga sangat mendadak sekali. Kebetulan ini pas saya di rumah, dengan lagi istirahat, lagi santai. Mungkin kalau di luar mungkin saya juga tidak bisa, tetapi alhamdulillah kita join bersama-sama. Mudah-mudahan ayahanda dari Ustaz Yudi diberikan husnul khotimah
dan kita selaku saudara sesama muslim sama-sama mendoakan beliau. Dan marilah sebelum kita mulai kajian ini, mulai materi ini, kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah kepada ayahanda beliau. Mudah-mudahan diberikan husnul khatimah dan nantinya dilapangkan kuburnya, diberikan kenikmatan dan diringankan hisabnya dan telah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biridha'illahi ta'ala wa li maqasidina wa li kulliyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, kenal. Siratal ladzina. Mudah-mudahan hantaran dari suratul Fatihah tadi semakin memberikan keringanan kepada almarhum. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah, segala dosa-dosanya diampunkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Di awal bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan Dzulqa'dah ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan-bulannya Allah yang mana disebutkan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya. Beliau mengatakan, inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutalawiyatun wa wahidun mudar, atau dalam riwayatnya lain wahidun fardun. Jadi Nabi mengatakan bahwa zaman ini sudah berputar sesuai dengan hayatnya, sesuai dengan tingkahnya, sebagaimana yang sudah Allah gariskan. Matahari berputar sesuai dengan porosnya matahari, dan bintang-bintang yang lainnya, semua benda ini sudah menjalani apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjalani apa yang sudah diskenariokan oleh Allah. Dan Nabi mengatakan bahwa 1 tahun ini ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disebut sebagai Ashhurullahil Hurum, bulan Allah yang mulia. Nabi mengatakan salatun mutawaliyatun, 3 yang beriringan. Dan ada wawahidun mudhar atau wawahidun fardun, ada 1 milik kabilah Mudhar, atau di sini adalah 1 yang sendirian. Yang 3 beriringan itu adalah Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, seperti kita ini sekarang ada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah, ada bulan Dzulhijjah. Kemudian ada Muharram. Ya, dan ada 1 yang sendiri, yaitu bulan Rajab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 2 bulan yang lalu kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dan Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulannya ibadah, mausimul khair, musim kebaikan. Jadi wajar dong ya kalau namanya di bulan Ramadan ini yang namanya musim, orang kalau nggak join musim itu malah bisa dikatakan ya nggak mengikuti lah ya, ketinggalan. Kayak kita dalam urusan dunia saja, orang kalau nggak ikutan itu dianggap ketinggalan zaman. Nah ini kalau urusan dunia saja kita ngatain sesuatu, kalau orang itu tidak update itu dikatakan orang yang gaptek, orang yang ketinggalan zaman. Lalu bagaimana dengan urusan ibadah, urusan kebaikan? Maka wajar kalau namanya bulan Ramadan ini musim kebaikan, musim ibadah. Orang kalau justru nggak bersemangat ibadah, nggak ikut ngeramein masjid, itu sesuatu yang ketinggalan, bukan ketinggalan dunia lagi, ketinggalan akhiratnya. Nah makanya ketika Ramadan ini sudah selesai, ada bulan Syawal.
bulan peningkatan. Ya, Syawal ini artinya meningkat, ya, meningkat drastis. Jadi apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini sejatinya harus kita pertahankan. Kita harus tingkatkan. Kita punya komitmen, konsekuensinya ibadah ini bukan hanya bertahan di bulan Ramadan saja, tetapi ada bulan Syawal yang mana orang ini harus mampu meningkatkan kualitas ibadahnya, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ada sesuatu yang harus kita jaga betul-betul, dan tidak boleh kita Ramadan selesai dan selesai pula semangat kita. Tidak berhenti di situ saja, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, setelah bulan Syawal, kita ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulannya Allah. Ya. Saya ingin jelaskan di sini, sebenarnya yang namanya setiap bulan ini mempunyai fadilah atau mempunyai keistimewaannya masing-masing. Jadi nggak bisa dong kita memahaminya secara parsial saja, secara sebagian saja. Kita semangat di satu waktu, kemudian kita tidak semangat di waktu yang lainnya. Tetapi yang harus kita pertahankan semua bulan ini adalah Allah yang ciptain, Allah yang menggariskan semua waktu ini. Maka setiap ibadah ini harus kita perbaiki di setiap waktunya, di setiap bulannya, tidak hanya di bulan Ramadan. Makanya apa? Ada seperti Ibnu Qayyim mengatakan bahwa justru ibadah yang dilakukan oleh seseorang di waktu manusia ini lupa, jadi seperti pahala yang Allah berikan ini insya Allah ini lebih besar. Kenapa? Ibaratnya begini Ibu-Ibu, Ramadan ini Allah bagi-bagi door prize lah ya, bagi-bagi hadiah, dan hadiah ini yang rebutin orang banyak. Karena kalau Ramadan ini kan orang pada semangat tuh, ya, yang rebutin orang banyak, wajar, ya kan? Tapi ketika sudah bulan Syawal, kemudian kita kalau berbicara Sa'ban, Sa'ban ini kata Nabi bulan kasyahrun yaqulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sa'ban ini Nabi sering puasa sunnah, tidak seperti, jadi beliau ini paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Sampai istri beliau Aisyah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa aku lihat engkau lebih banyak berpuasa ini di bulan Sya'ban, kenapa di bulan-bulan lain tidak seperti ini? Artinya di bulan Sya'ban ini engkau banyakin puasa. Apa kata Nabi? Dzaka syahrun yaqulu anhu katsirun minan nas, itu bulan yang sering dilupakan manusia. Makanya para ulama mengatakan kalau kita melakukan ibadah di saat manusia ini pada lupa, pada lalai, pada lewatin gitu aja, maka pahala yang kita raih ini insya Allah lebih besar. Karena apa? Di saat manusia ini dia pada lupa. Nah kalau Ramadan ini hadiah dari Allah banyak, tapi yang merebutin juga banyak. Seperti contoh ibadah seperti ini, Bibi. Sholat malam ya, sholat malam ini kan pelakunya kan sedikit, ya, dan mudah-mudahan kita termasuk, kita masih bisa istiqomah itu sholat malam kita lakukan karena pelakunya sedikit, peminatnya ini sedikit, tetapi jangan lupa pahalanya luar biasa. Kita ini terasa lebih dekat, dan paling dekatnya kita ini ketika di sepertiga malam, khusus di sujud. Nah, Masya Allah, maka ini luar biasa sekali orang yang bisa menjadi pelaku dari ibadah-ibadah yang banyak dilupain oleh kebanyakan orang. Maka dalam hal ini Syawal banyak orang lupa. Seharusnya ini bulan peningkatan. Kemudian datang bulan Dzulqa'dah, bulannya Allah. Ya, kalau Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan yang 4 itu, bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ya. Kemudian satu lagi Rajab. Jangan kalian aniaya diri kalian di bulan-bulan itu. Ya, karena apa? Maksud dari aniaya ini adalah menganiaya diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kezaliman yang dimaksud dalam beberapa ayat, maksud daripada kezaliman itu adalah perbuatan dosa.
Bukan berarti kita mukulin diri kita sendiri, kita nyubit diri kita sendiri, enggak. Ya, kita menyakiti diri sendiri enggak, tetapi kezaliman yang dilakukan kepada diri kita ini maksudnya adalah kita menganiaya diri kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pertahankan. Karena kebaikan di bulan Allah ini seperti Dzulqa'dah ini sangat dicintai oleh Allah, dan kemaksiatan ini lebih Allah murkai. Makanya yang melakukan perbuatan dosa di bulannya Allah ini, maka tentu dosanya lebih besar jika dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan di selain bulan ini. Nah, berikutnya adalah garansi yang Allah berikan kepada kita, jaminan pasti. Kalau Allah yang garansi, insya Allah pasti fix, itu pasti nggak ada janji palsunya. Tapi kalau yang garansi manusia, ya kita kadang sama manusia ada garansi beli elektronik, tapi kalau kartu garansinya udah rusak pun, belum sampai pada waktunya, belum sampai 1 tahun pun kadang nggak diterima. Ini udah kartunya udah rusak dan lain sebagainya. Jadi garansinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah jaminan pasti, yang pasti akan diterima oleh manusia. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan bahwa dalam surah Al-Baqarah ini, di bulan Ramadan kemarin, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183, dengan puasa ini kita akan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. La'allakum tattaqun, kalian ini akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang bertakwa ini Allah berikan kepada seseorang yang di bulan Ramadan ini betul-betul puasanya diterima oleh Allah, dan ibadah-ibadah lainnya pun juga sama. Maka ketika dengan garansi itu kita dapatkan seperti apa sih ciri-ciri orang yang muttaqin ini, ya, tentu di beberapa ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana ciri dari al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita cek pada surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, ya. Ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab yang di dalamnya tidak ada sama sekali keraguan, sebagai hidayah bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa di sini Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mengimani kepada hal-hal yang gaib, dan perkara yang gaib ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tangkap barangkali dengan indera kita, mungkin mata, ya kan? Kita belum pernah melihat Allah, kita belum pernah melihat Rasulullah, kita belum pernah melihat malaikat, kita belum melihat nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, hari kiamat, ya. Kemudian kejadian takdir yang belum terjadi, kita nggak tahu sama sekali perbuat apa, perkara-perkara yang gaib ini kita tak tahu. Nah, Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang masalah perkara-perkara yang gaib, ya harus didasari dengan itu iman. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa yuqimunas shalah, dia yang mendirikan salat. Jadi ciri orang yang muttaqin dalam awal surah Al-Baqarah ini, dia senantiasa mendirikan salat. Allah menyebutkan dengan kata wa yuqimunas shalah. Kalau kita belajar bahasa Arab ini ada kata kerja namanya kata kerja mudhari, fi'il mudhari yang menunjukkan keberlangsungan, kontinuitas. Jadi sesuatu yang kontinu, yang berlangsung terus-menerus, tidak hanya pada satu masa saja. Dan ini yang diharapkan menjadi orang muttaqin ini adalah ketika dia senantiasa melakukan amal soleh, tidak berhenti pada satu momen saja. Ini yang kita inginkan. Ya.
wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka yang senantiasa membayar zakat harta mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak membelanjakan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Jadi bahwa menjadi orang yang muttaqin ini tidak melulu orang yang fokus, orang yang baik, ibadah vertikalnya aja. Tetapi merekalah orang-orang yang juga fokus pada ibadah horizontal, ibadah ijtimaiyahnya, ibadah sosialnya. Salah satu ibadah sosial yang besar adalah berzakat dan juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan. Nah, ini ciri-ciri orang yang muttaqin. Tidak berhenti pada ibadah sholatnya baik, ya. Kemudian puasanya bagus, ya. Sholat-sholat sunnahnya, puasa-puasa sunnahnya enggak berhenti situ, ada zakat, ada infak, sifatnya ini sunnah. Jadi berapa banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan ciri-ciri orang muttaqin ini adalah orang-orang yang memperhatikan bagaimana ia membelanjakan hartanya, terlebih harta yang dibelanjakan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti berbicara belanja ini harus belanja kemana, habis shopping ke mall, ke pasar, beli kebutuhan pokok, enggak cuma di situ. Tapi infak ini adalah belanja bagaimana kita dengan belanjanya kita harta ini di jalan Allah. Ini kita mendapatkan atau menjadikan kita memasukkan diri kita menjadi ciri orang-orang yang dan infak ini kan tidak melulu harus memberi. Jadi infak ini kan termasuk juga memberi. Intinya kita membeli kepada seseorang yang memang dia butuh untuk dibeli. Ya. Dia jualan. Coba kalau kita perhatikan, maunya ada orang yang jualan, kita sering melihat barangkali orang jualan seperti lemari, ya, digotong sana sini, dengan orang yang ada nenek-nenek jualan buah-buahan di pinggir jalan, ya. Nah, ini kita kalau membeli barang dagangan mereka, ini termasuk kita juga memberikan infak. Artinya secara tidak langsung kita ini sudah memberikan, menjadi wasilah rizki bagi orang. Dia butuh uang, dia butuh rezeki, maka kita berikan. Nah, ini makanya infak ini tak melulu selalu memberi, tapi juga adalah memberi. Karena sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surat Al-Baqarah 180, ya, dalam perkara wasiat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 180, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Di situ dijelaskan bahwa diwajibkan atas apabila salah seorang di antara kalian ini hendak ajalnya ini udah dekat, jadi orang udah dekat ajalnya, itu maka diwajibkan untuk memberikan pesan wasiat. Pesan wasiat di sini kita biasanya identik kalau tahu wasiat ini wasiat tentang tolong nanti orang mau dikuburkan di mana, atau mungkin saya wasiat nanti ini untuk pondok pesantren ini dikelola dengan baik, lebih wasiat yang amanah. Ya. Tapi ada wasiat yang sifatnya ini mal, sifatnya harta. Jadi kalau ada orang ini meninggalkan intaroka khairo, jadi dalam ayatnya dalam 180 Al-Baqarah ini ada kata khairo. Khairo ini artinya harta, ditafsirkan dengan makna harta. Jadi khair ini bisa berarti kebaikan, ya. Seperti orang mengatakan ya khair, ya khair. Nah, ya khair itu berarti bagus, gitu. Atau seperti dalam lafaz adzan kalau subuhi, as-shalatu khairum minan naum, salat ini lebih baik daripada tidur. Jadi intinya sesuatu yang baik, ini khair. Tetapi jangan salah, khair ini juga berarti artinya harta. Ya, dalam surah Al-Adiyat ada ayat yang berbunyi seperti ini.
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia manusia lihubbil khairi, dalam hal mencintai harta, lasyadid, itu sangat-sangat dahsyat sekali. Jadi manusia ini kalau dengan harta, khair yang dimaksud ini adalah harta, ini sangat-sangat betul-betul mencintai harta. Di manusia ini kecenderungan kepada harta ini sangat kutas. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa khair yang dimaksudnya adalah, nah dalam surah Al-Baqarah 180 dijelaskan bahwa khair yang dimaksud itu adalah, jadi kalau ada orang hendak meninggal, dia punya tinggalan harta yang banyak, maka baiklah dia untuk berwasiat. Nah, yang dititipkan kepada orang tua atau kepada kerabat, haqqan alal muttaqin, di situ ada lafaz haqqan alal muttaqin, yang menjadi kewajiban bagi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya ibu sekalian, orang yang bertakwa ini tidak melulu dia yang selalu gemar dalam ibadah-ibadah yang makruh, yang ibadah vertikal kepada Allah, langsung sholat, puasa. Tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya ini sosial, harta, ya hartawi, bersifat benda, yang mereka harus perhatikan. Nah ini. Nah, makanya di sini dikatakan haqqan alal muttaqin dalam surat Al-Baqarah 180, berwasiat tentang harta, ya. Nah, ada beberapa di kajian saya sebelumnya sudah juga tentang masalah wasiat tentang masalah harta ini, yang penting tidak boleh lebih dari sepertiga. Contoh seperti ini, ada orang tua nggak punya anak, ya, ada seorang suami istri nggak punya anak, maka anak dia mengadopsi seorang anak, ya kan? Ya anaknya itu diasuh sampai dia besar, anaknya itu juga ngurusin orang tuanya sampai meninggalnya, anak angkat dia tidak dapat mendapatkan harta waris, ya kan? Maka boleh nggak dia mendapatkan bagian peninggalan dari orang tua angkatnya? Boleh, yaitu dengan akadnya ini adalah wasiat. Nah, wasiat yang dimaksud di sini adalah seorang anak adopsi ini dia berhak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya. Yang penting tidak boleh lebih dari sepertiga, nggak boleh lebih sepertiga, jadi maksimal. Nah, itu haqqan alal muttaqin sudah menjadi kewajiban yang pasti bagi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tahu dia si anak ini tidak dapat bagian karena dia bukan anak kandungnya, maka dia tetap harus memberikan sesuatu pada anak angkatnya, yaitu yang dinamakan dengan wasiat dalam bentuk mal. Bahkan sebagian ulama kontemporer menyebutnya sebagai wasiat yang wajib. Karena kalau tidak diberikan wasiat, maka tentu saudara-saudara dari si mayit yang meninggal ini pasti sudah pada datang, kan? Sudah tahu nggak punya anak. Orang kalau nggak punya anak, itu siapa yang mewarisinya? Tentu pasti saudara-saudaranya. Karena masih ada kerabatnya yang dekat, ya. Tetapi kalau dengan munculnya anak, nah ini jadi yang dari dalam ilmu mawaris. Kalau ada anak laki-laki, maka semua saudara dari ini tidak mendapatkan. Kalau nggak punya anak, maka ini tentu kerabat-kerabatnya ini masih berhak untuk mendapat. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah 180. Ada juga ciri-ciri orang muttaqin yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 241 dalam ayat yang cukup panjang pada ayat-ayat sebelumnya tentang membahas tentang perceraian. Ya, di surah Al-Baqarah 241 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, itu dia mendapatkan mata. Mata ini artinya adalah mut'ah ini biaya, nafkah. Ya, wanita yang diceraikan suaminya selama masa iddahnya dia berhak untuk mendapatkan nafkah harta dari suaminya sampai masa iddahnya selesai. Jadi kalau wanita yang diceraikan ini Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata, wanita yang diceraikan dia menahan dirinya, yaitu artinya dia tidak
dia tidak menampakkan, ya, artinya dia menahan diri untuk tidak dekat dengan siapapun, ya, artinya kenapa kita laki-laki dia menahan dirinya selama 3 kali suci, karena dia statusnya ini, kalau yang cerai 1, cerai 2 ini sebenarnya dia suaminya ini masih berhak untuk merujuknya. Makanya Allah mengatakan at-talaqu marratani fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Jadi cerai ini 2 kali. Ya, kalau sudah 2 kali maka peganglah baik-baik. Kalaupun mau dilepas dengan baik-baik. Jadi kalau sudah 3 kali cerai maka itu tidak bisa rujuk lagi kecuali si istri ini menikah lagi dengan suami barunya dan sudah digauli lalu sudah bercerai, maka baru setelah itu boleh rujuk lagi dengan suami yang pertama. Makanya di sini selama masa iddahnya 3 kali suci atau dalam pendapat lain 3 kali haid, ini suami masih wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau si suami ini masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sampai pun ada muncul masalah baru. Bagaimana kalau si suami ini meninggal dunia di masa iddah istrinya? Apakah istrinya ini berhak mendapatkan waris dari suaminya atau tidak? Nah, kalau melihat kasus seperti ini, kalaupun suaminya ini meninggal di masa iddahnya dan suaminya ini di istrinya ini masih di masa iddah, ya, maka di situ ulama mengatakan si istri ini masih berhak mendapatkan waris dari suaminya, ya kan? Karena dia masih dalam masa iddah, dan masa iddah ini suaminya masih berhak dan masih berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi dia masih mendapatkan waris. Nah ini, makanya kadang di sini ada kasus seperti ini, Ibu. Orang ini boleh merujuk istrinya yang dicerai ini selama masa iddah. Kalau masa iddahnya sudah selesai, maka istilahnya bukan rujuk lagi, tapi harus nikah lagi dengan akad yang baru, kan gitu. Kadang enggak, ada orang nanya ke saya, Ustaz, temannya teman saya, gitu kan. Atau teman saya ini dia udah pisah ranjang sama istrinya udah lama. Saya tanya udah berapa lama? Udah 1 tahunan lebih. Dia mau rujuk, loh rujuk. Ya nggak bisa, itu harus dengan akad baru. Kenapa? Masa iddahnya udah over, it's over, udah selesai, it's over, ya kan? Jadi nggak bisa. Kalau masa iddah ini seharusnya digunakan untuk seorang ini merujuk istrinya. Tapi kalau masa iddah udah selesai, nggak bisa. Ya harus dengan akad baru. Makanya di sini menunjukkan Allah mengatakan apa? Haqqan 'alal muttaqin, memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan selama masa iddah ini adalah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Nah, jadi intinya orang muttaqin ini nggak jauh-jauh dari ibadah sosial yang sifatnya harus tidak melulu ibadah sholat dan puasanya saja. Nah, seperti pada ayat Al-Quran yang lainnya seperti surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat 133, ya, di situ ada dijelaskan uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang sudah disediakan, dipersiapkan bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi orang-orang muttaqin ini akan diganjar oleh Allah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Makanya orang ini masuk surga ini harus dapat maghfirah dulu dari Allah. Ya. Ayatnya mengatakan apa? Ila maghfiratin, maghfirah dulu, maghfirah ini diampuni. Jadi dia dapat ampunan dulu dari Allah. Jadi intinya orang masuk surga ini bukan berarti orang yang nggak punya dosa. Udah punya dosa, cuma diampuni oleh Allah gitu. Karena ada orang yang beranggapan bahwa orang ini harus masuk neraka dulu. Masing-masing orang ini masuk neraka, dia beranggapan demikian. Karena apa? Alasannya kenapa? Alasannya karena dia punya dosa. Dan dosa itu harus diapa? Harus dicuci. Ibarat pakaian kena kotoran maka harus dicuci.
dicuci. Nah, kalau cucinya itu apakah harus masuk neraka? Kan enggak. Nah, kayak gitu. Emang mau nyuci di neraka? Neraka ada airnya panas. Ya. Nah, seperti itu maksudnya adalah dicucinya dengan ampunan dari Allah. Barulah dia bisa masuk surga. Orang masuk surga, dia udah nggak punya lagi beban dosa. Udah nggak punya lagi beban utang yang belum terselesaikan. Ya, jadi seperti itu. Di'iddat lil muttaqin, yang sudah dipersiapkan bagi orang. Dia dapat maghfirah dulu, kemudian baru dia mendapatkan wajannah, surga yang luasnya langit dan bumi. Nah, ini sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang berkaitan dengan luasnya surga. Nah, saya lanjutkan. Pernah ada kisah ya, Raja Heraklius Romawi Timur Bizantium. Ini ketika mendapat surat dari Nabi tentang perintah untuk masuk Islam. Dan Allah akan menjanjikan bahwa kalau masuk Islam maka akan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Maka Heraklius ini mengirim surat balasan kepada Nabi. Kau menjanjikan aku kalau masuk Islam Allah akan mengganjar aku dengan surga yang luasnya langit dan bumi. Lalu di manakah neraka kalau ada surga? Maka Nabi pun membalas surat Heraklius ini dengan Subhanallah ba'inal lailu idza ja'a. Maha suci Allah, di manakah malam kalau sudah datang waktu siang? Jadi kalau sudah waktu siang, di mana malam? Jadi Ibu sekalian, kita ini yang ya saya taruhlah di Indonesia lah ya, di Indonesia. Saya sekarang di Indonesia, di Jawa Tengah. Ya. Sekarang umpamanya udah jam 3. Ya. Udah jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Ada di belahan bumi yang sekarang ini masih jam 3 malam. Ya. Ada yang punya di kita di sini jam 7 pagi, ada yang belahan bumi yang masih jam 7 malam. Itu adalah Amerika ya kan. Dan Amerika ini adalah tempat yang paling jauh dari Indonesia lah. Orang naik pesawat paling lama ke Amerika. Itu baru di dunia, kita baru di bumi saja. Kita terpisah antara Indonesia dengan Amerika ini jarak yang begitu lama sekali. Ya, itu ada waktu siang dan satunya lagi waktu malam. Jadi berbeda sekali. Lalu bagaimana dengan surga yang luasnya langit dan bumi? Ya, makanya dalam surah Yasin, kalau Ibu biasa baca surat Yasin itu ada ayat yang seperti ini. Salamun qaulan min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi akan dikatakan kepada penghuni surga ini salamun qaulan. Selamat, perkataan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Salamun qaulan min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah pada hari ini wahai kalian para pendosa. Jadi orang-orang terpisah yang hakiki ini adalah bukan terpisah jarak antara orang ada di Hong Kong dengan ada di Indonesia. Itu hanya terpisah di dunia, masih ada kesempatan bisa balik lagi, masih bisa. Ibu kontraknya udah habis, bisa pulang ke Indonesia ketemu dengan keluarga. Tapi kalau perpisahan antara orang yang saling mengenal di dunia, saling mengasihi bahkan, tetapi di akhirat dipisahkan oleh Allah karena apa? Karena satu masuk surga dan satunya lagi masuk neraka. Surga ada di langit yang begitu luasnya, dan kita tahu perjalanan langit ini dari langit satu menuju langit kedua ini seperti lamanya itu perjalanan 500 tahun. Bagaimana kalau 7 langit? Berarti 500 kali 7 ada 3.500 tahun. Luar biasa. Belum lagi nanti di manakah neraka? Neraka ada di satu tempat yang bawah, ya, yang ini akan terpisah jauh sekali. Maka perpisahan yang paling hakiki ini adalah perpisahan di akhirat kelak antara orang yang saling kenal di dunia, bahkan saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, tetapi dipisahkan oleh Allah antara yang satu masuk surga dan satu masuk. Jadi seperti itu. Surga aja bertingkat-tingkat, ya kan, sesuai dengan amal perbuatan manusia. Ya, nah, maka
perpisahan yang hakiki itu yang saya katakan tadi, antara seseorang yang saling kenal, satu di surga dan satu di neraka. Nah, Allah mengatakan apa? Al-Muttaqin ini, ciri-ciri orang yang muttaqin dalam surah Ali Imran 133 dilanjutkan pada ayat 134. Allah mengatakan apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, yaitu orang-orang yang berinfak. Nah, kembali lagi infak nih, ya. Berinfak fis sarra' dalam keadaan senang, wad dharra' dan dalam keadaan sempit. Bahasa kita nih seperti ini. Infak dalam keadaan banyak duit atau lagi bokek, lagi nggak punya duit, lagi dompetnya tipis. Dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sedih. Dalam keadaan tanggal muda atau tanggal tua. Nah, itu masuk dari fisra'i wa dharra. Kalau ada orang yang lagi rezekinya lagi sempit, kemudian dia enggan untuk berinfak, enggan untuk bersedekah dengan alasan saya lagi duitnya lagi sedikit. Infak ini kan kewajibannya bagi orang yang duitnya banyak. Maka yakinlah bahwa orang itu kalau seandainya Allah takdirkan berikan rezeki yang banyak, kelak dia adalah orang yang pelit, akan semakin pelit. Karena apa? Dia akan semakin banyak harta yang dia dapatkan. Ketika dia sedang sedikit harta, dia enggak bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika dia sudah banyak harta, maka tentu dia akan menjadi orang yang pelit juga. Karena semakin banyak akan semakin kencang dia untuk memegang hartanya. Nah ini, makanya Allah mengatakan orang muttaqin ini yang bersedekah, berinfak dalam keadaan banyak duit atau lagi sedikit duit. Ya, itu ciri orang yang muttaqin yang dalam surah Ali Imran 134. Kemudian Allah mengatakan apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan amarahnya. Amarah yang belum sempat terlampiaskan. Nah, kita tahu kemarin pada hari raya Idul banyak sekali orang yang mengakui salah, minta maaf, saling bermaafan. Bahkan orang yang biasanya ketemu dengan kita diem ketika Idul Fitri, dia mau nyapa, mau senyum. Konsekuensinya cuma masalahnya banyak orang yang mudah untuk mengakui salah, minta maaf, saling bermaafan, tetapi kalau sudah selesai Idul Fitrinya, dia selesai juga minta maafnya. Seharusnya konsekuensi dari kata maaf ini dia setelah bermaafan, maka harus dia jaga, pertahankan bagaimana supaya tidak menyakiti orang yang sudah dia maafkan atau dia minta maaf kepadanya. Jadi jangan sampai diulangi lagi. Ya, setelah minta maaf kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ya. Apa beda al-ghaidh yang dalam Al-Qur'an ini? Ada kata ghaidh, ada kata ghadab. Kalau ghaidh ini amarah yang belum terlampiaskan. Kalau ghadab yang marah ini maksudnya marah yang sudah terlampiaskan. Makanya Nabi pernah bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, kama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat ini bukan orang pegulat, orang yang ahli bela diri. Nah, orang yang ahli gulat, ahli bela diri, dia terkenal kuat, ahli petinju, ini enggak. Tapi kata Nabi, ada orang yang kuat adalah orang yang ketika dia marah, dia bisa menahan amarahnya. Ya, itu adalah orang yang kuat, kata Nabi. Karena memang pada saat itu Arab Jahiliyah ini ada satu olahraga ya, yang namanya mushara'ah, artinya gulat. Bahkan dulu sahabat Umar ya, ketika sahabat Abu Sufyan juga dulu di masa jahiliyahnya, ketika masa mudanya suka bergulat. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan mereka kalau orang yang sudah juara gulat, dia pandai dalam gulat, adalah dia orang yang terkenal dengan kekuatannya. Wal kadhiminal ghaidh, ciri yang berikutnya wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mudah memaafkan manusia. Kenapa Rasulullah ini termasuk orang yang sehat? Ya, orang yang sehat secara fisik, secara rohani, karena salah satu beliau ini gemar untuk memaafkan kesalahan orang. Sudah maafin saja. Bahkan ada kisah kan seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi, Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat lainnya. Nabi mengatakan, sebentar lagi akan ada datang orang yang penghuni surga. Calon penghuni surga akan sebentar lagi akan datang. Nah, sahabat kan penasaran. Ini yang bilang Nabi, ini pasti gak main-main. Bilang Nabi.
orang penghuni surga akan segera datang. Ternyata dari kejauhan ada muncul orang yang bagian tubuhnya, mukanya ini basah seperti habis kena wudhu, dari wudhu. Ya, maka Nabi dan sandalnya ini dilepas, dipegang sama ininya, sama tangannya. Nah, ini yang datang. Besoknya lagi Nabi mengatakan akan datang penghuni surga. Pun sama orangnya. Sahabat penasaran. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang penasaran, pasti amalan apa sih yang dia lakukan kok sampai dikatakan Nabi sampai menjadi calon penghuni surga. Maka ada seorang sahabat yang minta izin untuk berkunjung ke rumahnya, untuk nginep di rumahnya. Ya, maka apa yang terjadi? Dia ini ingin ngecek penghuni surga ini seperti apa. Pasti kalau yang namanya penghuni surga, pasti secara otomatis ini malamnya ini pasti tahajudnya luar biasa ini. Jangan-jangan tahajudnya sepanjang malam atau mungkin 100 rakaat. Ya. Karena udah dibilangin Nabi penghuni surga. Ini tahajudnya pasti lebih dari saya ini. Nah, ternyata malam pertama orang ini ternyata nggak sholat malam. Ya. Sampai pada malam kedua, ketiga, ya. Jadi pun kalau dia sholat malamnya cuma hanya berapa rakaat. Nanti saya dari malam 1, 2, 3, Anda ini kok saya lihat kok biasa-biasa aja amalannya. Apa sih yang bikin sampai Nabi mengatakan Anda ini penghuni surga? Apa jawaban orang itu? Sesungguhnya sebelum aku tidur ini, aku sudah memaafkan orang-orang yang berbuat salah padaku. Aku tidak punya dendam, aku sudah maafkan semuanya, dan aku sudah bersihkan hatiku. Maka ini adalah salah satu amalan yang luar biasa. Memaafkan orang sebelum kita tidur adalah segala bentuk kejanggalan kita ingatkan. Maka kita ini akan satu amalan ringan yang bisa mengantarkan orang ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa itu sekalian ya, amalan ringan yang mungkin kita banyak melalaikannya dari amalan tersebut. Memaafkan orang, mudah melupakan kesalahan orang. Ya. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang muttaqin ini akan senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, bahkan berbuat baik kepada hewan. Ya, yang mana mereka ini juga makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya orang-orang yang muttaqin ini yang dalam surah Ali Imran ayat 135, Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang ketika dia melakukan satu amalan dosa besar, fahisyah, ya, au dzalamu anfusahum, atau dia menganiaya diri mereka sendiri. Jadi intinya perbuatan dosa besar ini biasanya disebut dengan kata fahsyah atau fahisyah. Maka dalam surah Al-Ankabut, dalam hal perintah sholat, Allah mengatakan faqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Yang keji itu apa? Perbuatan dosa besar. Yang munkar ini adalah secara bahasa perbuatan yang tidak lazim atau asing bagi seseorang, ya, tidak maklum kecil. Jadi ciri-ciri orang yang muttaqin adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa besar, kemudian ataupun dia melakukan dosa kecil, maka dia segera apa? Astagfirullah, segera mengingat Allah, wastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka segera, wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan adakah orang yang mengampuni dosa semuanya ini melainkan Allah? Ada enggak yang bisa mengampuni kecuali Allah? Maka semuanya yang mengampuni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamu, dan mereka tidak ulang lagi, tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa itu, sedangkan mereka pun mengetahui. Jadi ciri-ciri orang yang muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, berbuat baik, menahan amarah, memaafkan manusia,
kemudian mereka segera beristighfar memaafkan kepada Allah. Sampai nanti mengatakan apa? Tidaklah seorang hamba ma asarra abdun idza istaghfara walau ada sab'ina marratan fil yawm. Seorang hamba kalau mengulangi dosa yang sama selama 20 kali dalam satu hari, maka dia bukanlah orang yang mengulang dosanya. Menunjukkan apa? Kira-kira ada nggak orang yang sudah istighfar, minta taubat, mohon taubat sama Allah? Saya kira nggak ada. Itu menunjukkan apa? Pentingnya istighfar ini akan diampuni dosa-dosa kita. Istighfar yang ikhlas, ya. Jangan istighfar sambil marah-marah, ya. Istighfar tapi sambil marah-marah. Jadi istighfar yang betul-betul diresapi dalam hati kita, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT, dan itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang muttaqin. Baiklah, ibu-ibu sekalian dan jamaah kajian Ahad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini dengan tema ciri-ciri orang yang muttaqin, ya. Dan ciri orang-orang yang muttaqin ini adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya. Dan yang jangan sampai dilupakan adalah selalu gemar berinfak, karena orang-orang yang muttaqin ini yang saya katakan dia senantiasa akan menjaga ibadah maliyahnya, ibadah yang sifatnya harta yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari mereka. Bukan pada ibadah-ibadahnya yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, tetapi orang yang juga memperhatikan ibadah-ibadah secara horizontal, ibadah-ibadah kepada makhluk Allah, terlebih tentang ibadah yang berkaitan dengan harta mereka. Mereka gemar berinfak dan gemar bersedekah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya serahkan kepada Ibu Ainul ya selaku host. Silakan Ibu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan pada siang hari ini kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Baik saudariku, adakah yang ingin ditanyakan? Boleh mungkin satu atau dua pertanyaan saja kepada Ustadz. Boleh ya Ustadz? Ya, silakan. Jika ada mungkin satu atau dua pertanyaan saja. Ustadz, ini ada teman saya minta tolong ditanyakan mengenai perceraian. Beliau ingin tanya, kalau suami berhalangan menafkahi istri selama lebih dari 6 bulan, apakah juga harus menikah lagi? Atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita yang di Indonesia ini ada sighah ta'liq, ya. Ketika ada ijab kabul ini ada pembacaan sighah ta'liq. Jadi biasanya setelah ijab kabul, kemudian di situ doa, kemudian ada baca sighah ta'liq ya, ditandatangani oleh sang suami. Dan salah satu kalimatnya seperti ini kurang lebih. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya, suami, gitu kan. Saya benar-benar akan menggauli istri saya dengan baik, atau dalam kurung muasyarah bil ma'ruf. Saya tidak akan menyakiti badan istri saya. Kemudian jikalau saya pergi selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kabar, kemudian saya tidak memberikan nafkah selama kurun waktu sekian sekian bulan maka di situ kemudian istri saya mengajukan gugatan ke pengadilan agama, lalu dia membayar iwat sebesar 30.000, maka jatuhlah talak satu saya, seperti itu, ya kan? Jadi kalau kita ada ijab kabul biasanya seperti itu, sighah pembacaan sighah ta'liq. Sighah ini artinya lafaz, ta'liq ini yang menggantung. Artinya gini, ada satu lafaz perjanjian yang diucapkan oleh suami yang bisa menjadi tanggungan dia, yang dia tergantung oleh itu. Jadi dia terikat, dia bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau dia nggak memberikan nafkah selama 6 bulan berturut-turut, kemudian dia selama
2 tahun dia menghilang nggak itu, maka istrinya kemudian mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka dia membayar iwat atau sebesar dari mahar yang diberikan oleh suami kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Jadi itu yang dinamakan dengan khulu. Ya, khulu ini berarti istri yang mengajukan. Ya, kalau istri mengajukan khulu ini, contohnya gini, ada kisahnya, ada kisah seorang sahabat wanita yang mengadu kepada Nabi. Ya, dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya ini bukan seorang yang tidak baik sebenarnya. Dia orang baik. Cuman saya itu takut kalau kena fitnah. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan la yajtami uraqsi wa raqsu, kepala saya dan kepala dia nggak bisa bertemu. Artinya saya ini nggak enak aja, nggak ada perasaan cinta itu. Nah, maka di sini daripada saya nanti nggak bisa melayani, tapi bukan berarti ini seperti ini, Ibu. Bukan berarti kok dia minta cerai dengan tanpa alasan yang jelas. Enggak. Memang dari awal si istri ini dari awal dia nggak, sebenarnya tidak enjoy dengan pernikahan itu, ya dia tidak ini, dan saya takut kalau dia bisa melayani. Bukan berarti dia tiba-tiba aja gitu ya, tanpa ada alasannya. Tapi ada alasan yang memang dibetulkan, karena memang kalau tidak cinta itu menjadi masalah, ya. Meskipun juga cinta ini bisa diukur dengan waktu, ya. Jadi di situ maka Nabi bertanya, apa mahar suami kamu dulu? Maharnya adalah sebidang kebun. Ya, maukah kamu mengembalikan kebun itu? Mau ya Rasul. Maka setelah itu jatuhlah talak 1. Nah, ini namanya khulu, karena gugatan bagaimanapun istri ini tidak bisa menceraikan suaminya. Yang menceraikan ini adalah si suami. Kalau istri mengajukan gugatan ini, maka dia namanya khulu, ya. Istilahnya adalah cerai khulu, bukan talak cerai, ya. Bukan cerai talak, cerai yang khulu. Maka jatuhlah talak 1. Jadi kalau maunya salah satu, di situ ada poinnya, selama 6 bulan tidak memberikan nafkah secara berurutan, gitu kan. Jadi berturut-turut 6 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, maka si istri ini boleh. Itu juga termaktub juga dalam perundang-undangan kompilasi hukum Islam di Indonesia yang juga mengadopsi dari hukum Islam, hukum syariah, dan di situ boleh. Salah satunya kalau suaminya udah 2 tahun nggak ada kabar, kemudian 6 bulan berturut-turut nggak memberikan nafkah, maka memang si istri berhak untuk mengajukan gugatannya. Jadi tidak masalah seperti itu, ya. Jadi makanya boleh seperti itu, boleh. Ya, cuma nanti kalaupun dikabulkan oleh pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1. Seperti itu. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Saudariku yang lain mungkin ada yang mau dipertanyakan kepada Ustadz? Kalau tidak ada, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau 6 bulan tidak dikasih nafkah, nggak baru jatuh talak 1 ya Pak Ustadz? Iya, kalau umpamanya si istri mengajukan. Tapi kalau kita sudah dipasrahkan dengan orang tua kita, tapi pihak suami tidak ada yang tahu satupun, sedangkan dipasrahkan sudah sampai dari tahun 2015 sampai sekarang tidak dikasih nafkah, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, oke. Jadi gini, kalau kita ini belum ada lafadz yang memisahkan antara suami dan istri. Contoh gini, orang pisah ranjang ini kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pisah ranjang ini ada masalah dan tidak ada lafadz cerai dari suami, maka selama itu pun pisah selama apapun, kalau belum ada lafadz cerai, berarti status seorang istri sudah masih menjadi istri suaminya. Tapi kalau umpamanya kita ini meskipun hidup satu rumah, tapi suami sudah menjatuhkan talak, marah dia, ya, jatuh talak, anti tolek, ya, kamu ceraikan. Maka meskipun hidupnya berdekatan, tetap dia artinya sudah jatuhlah talak. Jadi intinya permasalahan pisah ranjang ini ada lafadz cerainya atau tidak? Dia
dia tidak orangnya tidak tahu baca tulis. Ya. Terus dia hanya bilang dengan orang tua saya, Bu, saya pulangkan Deheni karena saya tidak bisa menafkahi dia lahir dan batin. Terus kata dia kalau ada lelaki yang suka dengan dia, saya siap tanda tangan. Cuman gitu. Sedangkan dia juga tak bisa tanda tangan. Dia hanya cap jempol. Itu gimana Pak Ustadz? Saya ini sampai sekarang mengurus surat cerai, dia juga belum memberi karena dia kan habis kecelakaan sampai sekarang setengah kayak agak kurang gitu loh. Itu bagaimana gitu? Oke. Jadi begini. Lafaz cerai ini ada dua Ibu ya. Lafaz yang pertama ini sorry ini jelas. Jadi jelas ini langsung to the point. Cerai kalau orang Jawa bilang apa? Pegat ya kan? Itu talak itu lafaz yang sorry. Jadi lafaz yang sorry ini kata-kata yang sorry ini cerai ini tanpa diniatin sudah jatuh. Umpamanya suami bercanda sama istrinya, kamu tak ceraiin ya. Dia meskipun senyum-senyum ketawa tiwi tanpa ada niat itu udah jatuh. Karena apa? Lafaz yang jelas sorry ini dia tidak butuh niat. Jadi udah itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Salatun jidduhun najud, jid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara yang mana kalau seriusnya ini ya serius, bercandanya pun juga serius. Jadi main-mainnya aja serius, apalagi serius. Apa kata Nabi? 3 perkara itu, an-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Jadi nikah nih main-main nih, ketemu sama calon mertua. Pak, saya nikahin anak bapak ya. Ini saya kasih mahar HP namanya. Oh iya ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Ini seperti apa Pak? Gitu. Ini main-mainnya itu ada syarat-syaratnya terpenuhi, maka udah nikah. Nah, seperti itu. Kemudian cerai, main-main cerai, kata-kata cerai, itu pun sudah jatuh. Rujuk pun juga sama. Nah, kalau di kasus di sini, yang kedua ini adalah cerai dengan lafaz kinayah, basa-basi. Jadi dengan kata-kata yang basa-basi. Contoh seperti ini. Kalau dalam bahasa Arab ada lafaz seperti ini, ilhaqi bi ahliki atau irji'i ila walidiki. Artinya gini, susulah keluarga kamu atau pulanglah ke orang tua kamu, pulang ke ibu kamu, pulang ke bapak kamu. Nah, kalau suami ini melafazkan, kan ini dia dengan kata-kata bukan kata cerai, tapi dia bilang suaminya pulanglah ke rumah orang tua kamu, saya serahkan. Kalau umpamanya kata-kata itu tidak diniatkan talak, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau dalam hatinya diniatkan talak, maka itu berarti sudah jatuh talak. Nah, melihat kasus yang tadi saya dengar dari itu, sepertinya analisa saya itu memang suami itu, si laki-laki itu yang tadi dikatakan dia yang tidak baca tulis, kemudian dia juga tidak mampu lagi menafkahi, ya. Kalau ada apalagi ada kata-kata seperti ini, kalau ada laki-laki yang suka, sudah saya ikhlasin karena saya nggak bisa bertanggung jawab ngasih nafkah. Nah, kalau yang seperti ini, meskipun suami itu tidak melafazkan cerai dengan yang jelas, ya, kata kamu saya ceraikan enggak, tetapi kinayah atau lafaz basa-basi itu saya bisa menangkap di situ ada niatan untuk menceraikan. Makanya kalau hal semacam itu, menurut analisa saya dari kata-kata yang tadi diceritakan, dikisahkan itu, berarti suami itu sudah berniat untuk menceraikan istrinya tanpa kita harus tabayun, ya. Meskipun tabayun itu juga ini kan ya, kalau sudah ini apalagi sudah lama nggak memberikan nafkah, kemudian ada kata-katanya seperti itu, apalagi ada kata kalau ada suami yang suka ya silahkan, berarti kan sudah benar-benar laki-laki ini udah nggak peduli lagi, ya. Dan dia memang sudah nggak bisa untuk bertanggung jawab lagi. Maka berarti lafaz ini maksudnya kategori yang kedua, yaitu lafaz kinayah atau sigat kinayah, artinya cerai tapi dengan kata-kata basa-basi dengan bahasa kiasan, tapi niat hatinya menceraikan, maka sudah jatuh cerai. Contoh maunya ada suami istri berantem kayak gini, Bu. Berantem terus suaminya marah. Udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu aja. Tapi kalau suami nggak niat cerai, maka nggak jatuh cerai. Tapi kalau umpamanya udah kamu pulang ke rumah ibu kamu, orang tua kamu, tapi dalam hatinya diniatkan cerai, maka jatuhlah talak, jatuhlah cerai. Makanya memang hati ini nggak bisa membohongi, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kasus yang tadi ditanyakan, sepertinya saya bisa menurut analisa saya, pengamatan saya, itu suami memang sudah menjatuhkan
menjatuhkan talak dengan kategori yang kedua, lafaz yang kedua yaitu kinayah atau bahasa kiasan. Pulanglah saya serahkan ke orang tua. Kalau ada laki-laki yang suka, maka saya ikhlaskan. Itu berarti sudah menjatuhkan talak kepada sang istri. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berarti kalau saya yang ngurus surat cerai itu nggak masalah ya Pak Ustadz, karena dia kan tidak bisa ngurus surat cerainya. Betul, betul. Nggak bisa gitu. Makanya sebenarnya karena secara hukum, jadi begini, cerai ini kan kalau di kita kan nikah, sebenarnya nikah tanpa mendaftar ke KUA, kalau secara syar'i ya kayak nikah siri lah ya. Kalau nikah siri secara hukum agama itu sah, itu kan secara hukum terpenuhi, tapi kan karena hidup dalam negara hukum maka harus tercatat. Karena kalau tidak tercatat maka permasalahannya nanti hak waris apa segala macam kan tidak diakui negara. Meskipun secara hukum agama ini sebenarnya sah-sah aja. Nah, begitu juga dengan perceraian. Orang umpamanya sudah, meskipun perceraian tidak memasuki ke pengadilan agama, tidak dijatuhkan oleh pengadilan agama, sebetulnya kalau dalam secara hukum fikihnya, kalau suami sudah mengatakan saya ceraikan, ya sudah cerai, meskipun tidak melewati pengadilan agama. Apalagi kasus tadi, umpamanya si suami memang sebenarnya sudah menceraikan, cuma dia nggak bisa mengurus, supaya tercatat dalam hukum, maka ibu mengurus, maka itu perceraiannya bukan perceraian yang karena gugatan istri, tapi sebenarnya melanjutkan kepada kata-kata suami yang pernah dilontarkan itu. Jadi seperti itu. Jadi tetap jatuhnya itu dia cerai dari suaminya, dari yang menceraikan suaminya, bukan istri yang menggugat, karena istri hanya pernah urus urusan prosedural hukumnya saja. Ya, jadi itu bukan pada cerai fuluk, tapi cerai talak menindaklanjuti dari kata-kata suami yang sebelumnya yang saat itu diceritakan, kamu saya serahkan ke orang tua dan karena saya tidak bisa apa-apa dan kalau ada laki-laki lain yang suka maka saya ikhlaskan. Jadi ibu ini hanya menindaklanjuti dari kata-kata suami, bukan ibu yang menggugat seperti itu. Oke?